307672187002. Saya mengajar di SD Negeri 12 Sejua, Kabupaten Sanggau, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 5 SD Negeri 12 Sejua dengan materi Ester Perempuan Pemberani menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap. Kebetulan hari ini adalah hari yang spesial, jadi harapan ibu semuanya pasti hadir. Kalau sehat, puji Tuhan kan semuanya bisa hadir. Ayo kita coba absen dulu. Nomor yang pertama. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah bekerja sama dengan kita semua ya di sekolah ini. Ternyata hari ini dapat hadir semua, puji Tuhan berarti semuanya sehat. Kita beri tepuk salut dulu buat kita semua. Salut. 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 Yes, yes. Nah, ulang lagi ya. Jangan lupa-lupa nih. Ayo, tepuk salut. 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 Yes, yes. Oke, baik. Sudah dapat poin 1, kehadiran sudah oke. Maka sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berikutnya, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Siapa nih yang kira-kira sudah siap secara imannya untuk berdoa? Yuk, siapa? Satu orang. Oke, yuk kita maju. Silakan maju. Pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami kembali mengenal Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Alis yang sudah memimpin kita di dalam doa. Oke, masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang siapa? Siapa? Raja Salomo. Minggu ini kita akan belajar tentang siapa? Siapa? Ester, perempuan pemberani. Kalau dikatakan Raja Salomo itu adalah orang yang bijaksana, maka Ester adalah
Press lagi, silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah penuhmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Duduk dulu. Nah, apa kaitannya lagu Indonesia Raya dengan pelajaran kita? Sementara sekarang kita mau belajar tentang siapa tadi? Ester Perempuan Pemberani. Sementara kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jelas ada kaitannya dengan kita. Baik, karena itu kita sudah lihat, maka kita akan melihat kenapa kita harus belajar tentang tokoh-tokoh ini. Nah, supaya apa? Ada yang tahu? Supaya apa? Kenapa kita harus belajar tentang Ester Sang Pemberani? Sebagai warga negara Indonesia kita harus belajar tentang Ester yang pemberani seperti di dalam Alkitab. Kenapa? Karena teladan-teladan mereka dapat membuat atau dapat menjadi kehidupan kita jauh lebih baik. Ester Sang Pemberani itu adalah dia melakukan satu kebenaran, berani melawan ketidakadilan, kan? Nah, kita diajarkan untuk itu sejak dini, ya. Salomo juga melawan Raja Salomo juga melawan ketidakadilan. Nah, ada kecurangan jadi, tapi Raja Salomo itu bijaksana. Kalau kita tadi Raja Salomo bijaksana. Apakah dia akan menjadi ratu? Ya atau tidak? Ya, ya, ya. Sudah pernah baca ceritanya? Belum? Sudah pernah? Belum. Oke. Belum. Tapi ada yang sudah pernah mendengar cerita ya. Nah, sehingga tahu Ester itu akan menjadi ratu. Kita lihat apa yang terjadi dengan Ester dalam hidupnya. Yuk kita simak dan kita tonton cerita. Dahulu kala di negeri Persia hiduplah seorang gadis Yahudi yang cantik dan baik hati bernama Ester. Ester tinggal bersama sepupunya Mordekai yang sangat menyayanginya dan merawatnya seperti seorang ayah. Suatu hari Raja Persia, Raja Ahasuerus, memutuskan mencari ratu baru. Dia memerintah untuk mencari gadis-gadis cantik di seluruh negeri dan membawa mereka ke istana. Ester adalah salah satu yang terpilih. Ester sangat gugup, tapi dia mengingat selalu apa yang Mordekai katakan padanya. Jangan beritahu siapapun bahwa kamu adalah orang Yahudi. Ester begitu baik dan lembut sehingga dia segera disukai oleh semua orang di istana, bahkan oleh raja. Tak lama kemudian, dia dinobatkan sebagai Ratu Persia. Raja Ahasuerus sangat marah pada Haman karena kejahatannya. Dia segera memerintahkan agar Haman dihukum dan mengeluarkan perintah baru yang melindungi orang Yahudi. Karena keberanian Ratu Ester dan kebijaksanaan kata-kata Mordekai, orang Yahudi selamat. Sejak hari itu, orang Yahudi merayakan hari raya khusus yang disebut Purim untuk mengingat bagaimana Ester menyelamatkan mereka. Ratu Ester hidup bahagia, mengetahui bahwa dia telah berani dan percaya pada rencana Tuhan, membantu menyelamatkan rakyatnya. Dan dengan cerita Ester, pada akhirnya
Silakan dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab dalam di sini. Silakan diisi, dibaca. Dilihat pertanyaannya baik-baik, dijawab. Berapa soal itu? Ada 5 ya? Nah, silakan diisi. Silakan diisi. Tulis, mengisi, membaca pertanyaannya. Ada teks ya, perhatikan teksnya, lihat teksnya. Perhatikan teksnya. Saya meminta, ayo kita coba diskusi kelompok. Silakan kelompok 1. Coba. Ayo, maju. Sudah selesai? Sudah? Ayo, silakan. Kita berikan dulu. Kelompok berapa? Kelompok 3.
hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, kita dengar sama-sama ya. 1. Siapakah nama asli Esther sebelum ia menjadi ratu? Adalah Hadasa. Siapa tokoh yang menyusun rencana jahat untuk memusnahkan bangsa Yahudi? Yaitu Haman. Oke. Mengapa Esther mengambil resiko untuk menghadapi raja tanpa dipanggil? Karena ia ingin bangsa Yahudi diterima. 4. Tuliskan kalimat nasihat dari Mordekai yang mengharapkan Esther untuk bertindak berani. Jawabannya adalah Mordekai menyuruh Esther merahasiakan identitasnya sebagai orang Yahudi. 5. Menurutmu apakah arti kalimat Esther kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati keberaniannya karena dia berani. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil dari kerjanya. Ayo, kelompok berikutnya. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2. Nah, kelompok berikutnya. Apa pertanyaan nomor 5? Menurutmu apakah arti kalimat Esther? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati bagi keberaniannya. Sudah? Lagi? Berdoa dari Mordekai yang menguatkan Esther untuk bertindak berani. Oke.
silakan maju dengan jawabannya. Kelompok 1. Ayo, maju. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Subhan Dewiputra. Saya akan mencoba. Nama saya berkelompok. Pastikan jawaban kelompok kami. Oke. Nomor 1. Siapa nama asli Esther? Sebelum dia menjadi ratu. Ada saya. Ya. Nomor 2. Nomor 3. Ya. Nomor 4. Siapa tahu barangkali kita beroleh kedudukan sebagai ratu. Nomor 5. Oke, terus. Sekian. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Lanjut, kelompok berikutnya. Maju. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Claresti. Nama saya Claresti Ujitan. Nama saya Ibu. Nama saya Rosizan. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Tari. Siapakah nama asli Esther sebelum dia menjadi ratu? Jawabannya Anasa. Apapun yang menyusun berjalan memusnahkan bangsa ini dengan aman. Suaranya nggak jelas. Ibu nggak dengar. Suaranya kecil sekali. Tapi kalau bermain biasanya, wah, suaranya menggelegar. Ibu siapa baca? Siapa punya tulisan? Tolong baca lah. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Kelompok apa ini? Oke. Baik, kita sudah memperlihatkan 5 jawaban.
Misalnya kalau ulangan, kalau ada yang nyontek, apa? Berani untuk melapor. Apalagi kalau ada teman yang dibully, harusnya bagaimana? Hah? Berani membelanya. Terus kalau menemukan dompet orang hilang, berani mengembalikannya dengan segala isinya. Nah, kalau Esther berani membela negara, membela orang-orangnya, membela orang Yahudi, maka kita diajak untuk mencoba berani dalam hal-hal yang kecil, ya. Jadi ini kisah tentang Esther itu sudah lihat, kita sudah menonton bagaimana perjalanan dari Esther. Nah, kita bisa menjadi Esther kecil yang berani, ya, bisa menjadi pembela kebenaran dimanapun kita berada. Mengapa? Karena berani memiliki sikap dan sifat yang jujur. Nah, kita bisa lihat tadi kita sudah bilang bahwa mempunyai sikap berani itu tidak perlu harus besar-besar, cukup dalam hal-hal kecil. Baik, anak-anak, kita telah melihat perjalanan Esther dan sekarang tibalah kita pada akhir dari pelajaran kita, ya, yaitu adalah penutup. Jadi saya mau minta kepada kita semua untuk berdiri. Nah, ini ada kaitannya juga dengan iman kita. Jadi sekarang kita coba berdiri dan kita coba menyanyikan lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pernah dengar lagu itu? Pernah. Ayo kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Saya minta satu orang untuk memimpin doa karena ini adalah bulan Rosario. Kita tutup dengan doa Salam Maria. Ayo, satu orang. Silakan maju. Amin. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara kita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doalah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada